Oke. Sudah tampil ya Bu Agus? Sudah, Ibu. Nah, saya dikasih topik konsep dan esensi pengembangan kompetensi guru pelatihan mandiri di PMM ya. Jadi sebelum masuk ke sana, nanti Bapak Ibu kita mungkin akan lebih sering sharing-sharing ya, Bapak Ibu. Kita boleh saling berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah ya. Jadi nanti kita akan suasananya. Kalau saya bilang, kalau saya sering buat kegiatan namanya, kegiatan webinar namanya menonang-nonang. Menonang-nonang ini artinya berbincang-bincang, bercerita-cerita. Jadi nanti Bapak Ibu kita santai ya, Pak Albertus. Semangat, Pak Albertus dari mana ini ya? Masih gelap itu latarnya Pak Albertus. Dari Papua, boleh open mic Pak Albertus. Oke, luar biasa semangatnya. Saya lihat di belakang udah gelap kali, ya, tapi masih semangat di sini. Atau mati lampu ya, Pak Albert? Oke, atau nanti boleh dicek ya, Pak Albert dari mana dan kenapa tuh gelap ya? Nah, eh, ya, konsep dan esensi pengembangan kompetensi guru. Mudah-mudahan nanti seperti itu bilang tadi. Mik ini. Ya, halo Pak, dari mana Kak? Aduh, dari Papua Tengah, Kabupaten Dogiai. Wow, luar Daerah yang biasa. Tepuk terpencil. tangan dong kepada Pak Albertus, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Pak Albert, mudah-mudahan nanti ya dari pemaparan saya kita dapat Bapak dapat apa ya apa namanya inspirasi untuk pembuatan aksi nyata ya Pak Albert ya. Tetap semangat Oke, ya. oke, terima kasih. Sekarang di Papua sudah hampir jam 9 ya Pak Albert ya. Ya, aduh, ibu sudah melihat ini keadaan saya ada dalam kegelapan ini. Iya, masih lampu atau gimana tuh Pak Albert? Terima kasih ibu Ya, luar biasa. Oke, baik. dan juga teman-teman yang lain. Ya, oke, saya boleh lanjut ya Pak Albert ya. Oke, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah pertemuan kita 4 hari ini memiliki punya inspirasi ya dan membuka cakrawalanya, kemudian tergerak hatinya untuk ya belajar gitu ya untuk belajar. Oke, nah jadi saya lanjut, Bapak Ibu seperti judulnya ya konsep dan esensi dari pengembangan kompetensi guru. Nah, saya kasih topik ini. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, boleh dong diketik di kolom chat apa sih sebenarnya esensi, apa sih hakikinya apa dari pengembangan kompetensi guru? Kenapa sih guru harus mengembangkan kompetensinya? Boleh dong Bapak Ibu kasih komentarnya di kolom chat ya. Kenapa sih guru harus mengembangkan kompetensinya? Ya. Orang guru, apa sih yang esensi, apa sih yang hakiki, sehingga harus mengembangkan kompetensinya? Pak Ibu, boleh dong diketikkan di kolom chat. Oke, belum ada nih. Oh, izin Bu Agus, semua teman-teman kita boleh ngetik di kolom chat kan Bu Agustina? Bisa, Ibu. Oke, ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan saya. Apa sih esensi dari pengembangan kompetensi guru? Apa sih esensinya? Apa sih hakikinya? Ya, dari pengembangan kompetensi guru. Oke. Supaya ada dari Bu Nini, supaya pendidikan lebih maju. Oke. Oke, masih Bu Nini Mardiati. Oke, kalau boleh boleh sambil diketikkan namanya dari mana gitu ya. Contoh supaya pendidikan lebih maju dari Tangerang contohnya gitu ya. Oke, dari Bu Eva untuk mengupgrade skill dalam menghadapi era digital. Oke, nah ini lebih spesifik lagi nih dari Pak Ervan untuk mengupgrade skill dan dalam menghadapi era digital gitu ya. Nah, saya sangat setuju Pak Ervan bahwasannya ya sekarang ya udah zamannya zaman digital kira-kira seperti itu ya. Zamannya eh, pernah saya bilang saya dengar kok orang bilang seperti ini. Zaman ini kalau saya di zaman ini adalah pendatang pemilik zaman ini adalah zaman generasi Z gitu. Jadi zaman digital ada yang bilang seperti itu ya pengawas pengawas sekolah kemarin. Ketika saya sedang mengisi dia bilang seperti itu. Jadi saya pendatang di zaman ini yang menguasai zaman ini adalah zaman generasi Z. Nah maka bagaimana guru bisa mengembangi anak-anak kita yang lahir di zaman ini gitu. Maka kita harus perlu mengembangkan diri seperti kata
Pak Evan tadi ya, Bapak atau Ibu yang dari Jayapura. Wow, luar biasa dari Jayapura ya. Ada kawan Pak Albertus nih dari Papua. Oke. Nah, lanjut ada update pengetahuan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Oke, ini kenapa fokus ketiknya ya dari Bu Rosnia. Update pengetahuan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Oke, nah lalu ada Bu Lydia dari Manado. Dapat mengembangkan keahlian. Ya, dapat mengembangkan keahlian. Kemudian ada Bu Mila agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Yes. Sehingga pendidikan juga ikut berkembang. Ya, sangat setuju Bu Mila. Ya. Jadi ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan seperti ini. Didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zamannya. Ketika anak kita di Papua, kita kenalkan dia, kita didik dia dengan budaya-budaya Papua gitu. Kita dalami dia dengan filosofi-filosofi Papua ya. Nah, tetapi jangan lupa kita harus mendidik dia sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Ya, saat ini zaman digital, ayo kita didik anak kita sesuai dengan perkembangan digital ya, Bu Bila ya. Oke, kemudian Pak Rugun guru lebih mengembangkan diri. Oke, kemudian Pak Agus dari SMP Negeri 1 Kampar Kiri Riau ya. Oh, sorry. Bisa terintegrasi Bu Mei, bisa terintegrasi dengan pembelajaran lain. Oke. Nah, ya, dari semua pernyataan Bapak ini saya sangat setuju ya. Bahwasanya esensinya, hakikinya seorang guru harus mengembangkan kompetensinya. Seorang guru harus mengembangkan kompetensinya. Tujuannya apa? Yang pertama mengupgrade diri. Tadi ada teman kita bilang ya, yang pertama kita harus mengupgrade diri gitu. Nah, yang kedua, kenapa harus mengupgrade diri? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang, ya. Pun walaupun dia guru matematika dari zaman dahulu sampai sepanjang masa nanti, satu tambah satu itu adalah dua dari sudut matematikanya, ya, dari zaman dulu dahulu bahola istilahnya sampai nanti sampai kita nggak tahu kapan satu tambah satu itu dalam matematika itu ada dua. Tetapi Bapak Ibu kita perlu mengembangkan diri bagaimana sih cara kita untuk menjelaskan satu tambah satu itu adalah dua. Atau mungkin ada konsep yang lain untuk menjelaskan bahwa satu tambah satu itu adalah dua. Atau mungkin ada konsep yang lain juga bahwasanya kemungkinan satu tambah satu itu adalah tiga. Atau satu tambah satu itu adalah satu. Nah, ini perlu kita mengupgrade diri supaya kita bisa mengajar, mendidik anak kita, mengembangkan potensi anak kita sesuai dengan perkembangannya, gitu ya. Nah, selain itu kita juga perlu pengembangan kompetensi supaya kita bisa mengikuti zaman, gitu. Seperti kata pengawas saya tadi, saya adalah pendatang di zaman ini, gitu. Saya pendatang di zaman ini. Pemilik zaman ini adalah generasi Z yang notabene hari-harinya sudah menggunakan IT gitu. Hari-hari ini sudah menggunakan IT. Nah, jadi perlu kita ikut mengembangkan diri, mengikuti zaman itu. Jadi kita nggak tertinggal gitu, negara kita nggak tertinggal gitu ya. Nah, walaupun memang benar bahwasannya tidak semua hal itu bisa diterapkan, ya. Tapi akan menuju ke sana. Ada yang pelan, ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Menuju digitalisasi ini perlahan gitu. Ada yang memang contoh kalau di kota ya, di kota-kota yang fasilitasnya bisa lengkap, wifi-nya, internetnya lengkap, ya boleh bergerak dengan cepat. Tapi mungkin ada yang jauh, ya jauh di pedalaman mungkin yang sinyal pun agak susah, nggak apa-apa, ikut pelan-pelan. Tapi kita akan ikut mengikuti perkembangan zaman itu, gitu ya. Nah itu dia. Oke. Nah pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, bagaimanakah jika menurut Bapak Ibu, bagaimana jika seorang guru tidak mau mengembangkan kompetensinya? Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika seorang guru tidak mau mengembangkan kompetensinya? Apa yang terjadi? Oke, boleh sambil menunggu yang lain, saya baca dulu lagi ya teman-teman yang tadi. Eh, ini untuk ada tadi tambahan dari Bu Rosnita, update pengetahuan dan tipe pemanfaatan dalam pembelajaran. Oke. Bu Lydia, mengembangkan keahlian. Oke. Bu Mila, agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Oke. Ada lagi tadi. Oke. Pak Umar, esensi dari pengembangan kompetensi guru untuk lebih mengembangkan diri lebih maju lagi ya. Jadi kita sudah biar tidak ketinggalan zaman ya Pak Umar ya. Oke, lalu Pak Agus, oke masih hadir ya. Oke, bisa terintegrasi dengan pembelajaran lain. Oke.
Bu Mei bisa terinspirasi dari pembelajaran lain. Oke, baik, lanjut pertanyaan kedua. Oke, bagaimana apa yang akan terjadi kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika guru tidak mau mengembangkan kompetensinya? Oke, saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua di sini yang hadir ini Bapak Ibu guru ya. Nah, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu guru tidak mau mengembangkan kompetensinya? Itu perkembangan zaman. Oke, belum ada. Oke, belum ada yang jawab nih. Keterampilan pengetahuan. Oke. Memenuhi standar pembuatan kebijakan. Wow, masih kalau Bu Asriani memenuhi standar pembuat kebijakan ya, masih seperti itu ya. Kalau buat saya sih Bu, tanpa kebijakan pun menurut saya ya Bu Asriani, tanpa kebijakan pun ya seorang guru harus mengembangkan kompetensi gitu ya. Oke. Nah, guru harus mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, Bu Mei, sangat rugi. Oke. Bu Belkis, dunia pendidikan akan hancur. Oke, Bu Nini, pengetahuan tidak berkembang dari Bandung ya. Bu Lydia akan berdampak pada siswa akan ketinggalan dalam era persaingan. Oke, kemudian Bu Maria, murid tidak akan berkembang. Oke. Kemudian Bu Rosnia, ketinggalan zaman. Kemudian Bu Sumiati tidak terwujud keprofesionalan dan ketinggalan dari peserta didik. Nah, ini Bu Sumiati ketinggalan dari peserta didik. Kemudian Bu Nur Sairin, guru tersebut akan ketinggalan, tidak bisa berkembang, akhirnya berdampak juga kematian siswa. Tidak akan sesuai dengan zamannya. Dari Ibu Pak Abdul, dari Pak Febri, jika tidak pengembangan potensi akan berdampak buruk juga bagi apa yang ada didapatkan di sekolah. Apa yang peserta didik apa yang dapatkan peserta didik? Pak Said, guru merupakan fasilitator, maka peserta didik tidak bisa menimba ilmu yang didapat oleh guru. Oke. Evan, guru akan stuck dan ketinggalan informasi. Oke. Izin dong yang pertama, boleh dong open mic, boleh dong bercerita. Eh, Bu Mei Farida, boleh dong Bu Mei Farida, ruginya gimana nih? Bu Mei, boleh open mic Bu Mei dan open kamera. Halo Bu Mei. Boleh dilacak Bu Agustina? Bu Mai? Bisa dengar suara kita, Bu Mai? Halo, Bu Mai? Enggak, adakah Bu Mai? Saya mau lacak dulu Bu Mai. Oke. Pak, Bu Balkis deh, Bu Balkis. Silakan Bu Balkis. Boleh dong open mic? Bu Balkis. Halo Bu Balkis. Bisa open mic kah Bu Balkis? Atau nanti nggak paham bagaimana? Halo, Oke. iya, Nah, iya, tadi, selamat malam Ibu. iya, selamat malam Bu Balkis. Iya, Oke, tadi bagaimana Ibu? ya, Bu Balkis bilang, pertanyaan saya, apa sih jadinya kalau seorang guru tidak mau mengembangkan kompetensi? Nah, jawaban Iya, Bu nah ini Balkis ber- kemudian ketika akan berdampak bagi pendidikan di ini di tanah air, khususnya pendidikan saat ini berdampak bagi anak didik dan guru tidak berkembang, anak didik ketinggalan informasi terhadap teknologi. Itu maksudnya begitu, Ibu. Nah, jadi kalau ketinggalan, ya itu bisa mengakibatkan kehancuran gitu ya Pak Balkis, Bu Balkis Iya, ya. iya, iya, Oke, terima kasih Bu Balkis. iya, iya. Eh, Pak Herman dong, Pak Herman Sari, Bapak atau Ibu ya? Pak Ini, Herman, ini Ibu Mei Farida. Bu Farida, Maaf tadi terlambat. Terlambat menjawab tadi, Bu. siapa nih? Yang terlambat menjawab tadi siapa?
Enggak, saya nggak lihat ininya yang ngomong. Ya, Ibu Mei Farida. Silakan Bu Mei. Ruginya Ya, gimana? sangat sangat rugi, Bu. Hmm. Karena memang seorang guru itu harus mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Karena siswa pada saat ini teknologinya semakin canggih, Bu. Hmm. Oke. Ya, gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mai. Oke, Sama-sama, Bu. lanjut Pak Herman. Pak Herman boleh dong cerita maksudnya pendidikan tidak berkembang. Kenapa nih tidak berkembang nih Pak Herman? Pak Herman, boleh dengar suara kita Pak Herman? Halo Pak Herman? Halo? Sepertinya terkendala sinyal, Ibu. Terkendala sinyal? Oke. Boleh satu orang lagi dong, Bapak-bapak deh. Satu orang lagi siapa siapa aja yang bisa open mic yang sudah kasih komen. Oke, Pak Said, Pak Said. Boleh dong Pak Said? Pak Said? Halo Pak Said? Tes. Ya, silakan Pak Said. Boleh open kamera ya, biar biar terdepan nampak di layar depan ya Pak Said. Oke. Oke. Menurut saya kan berdasarkan dari guru itu merupakan fasilitator yang menghubungkan antara uh, ilmu yang didapatkan oleh guru itu dan diberikan kepada murid yang ingin tahu tentang apa saja yang diketahui, pengen diketahui oleh uh, murid tersebut, apakah dari matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi apabila guru tidak bisa mengembangkan uh, apa pola pikirnya, maka tidak bisa peserta didik itu tidak bisa mengembangkan. Sudah sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said. Nah, ini boleh saya ambil mungkin gini ya Pak Said ya. Apa jadinya pendidikan kita kalau seorang guru akan meminta anak-anaknya untuk belajar, tetapi si guru itu sendiri nggak mau belajar gitu. Nah, padahal kan guru itu untuk digugu dan ditiru gitu. Nah, ketika guru sendiri tidak mau belajar, apa jadinya bagaimana mungkin kita bisa pede menyuruh anak itu untuk belajar gitu ya. Nah, sambil seperti kemudian ya bagaimana kita mengikuti perkembangan di tengah-tengah maraknya sekarang teknologi yang saat ini kebetulan zamannya teknologi, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan kalau kita nggak mau belajar? Nah, mungkin kita seperti ada tadi yang komen ya, kita akan tertinggal oleh peserta didik ya. Kita akan kalah oleh peserta didik ya. Nah, jangan-jangan kita bisa ditok-tokoin peserta didik kalau kita tidak mau mengembangkan kompetensi kita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, izin saya lanjut lagi. Nah, jadi makanya saya selalu sering bilang seperti ini Bapak Ibu. Guru adalah murid yang tidak pernah berhenti belajar. Yang setuju boleh dong ketikkan angka 1. Guru adalah murid yang tidak akan pernah berhenti belajar. Oke, yang setuju dengan pernyataan saya ketikkan dong angka 1. Oke. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7, 8. Oke, baik. Tapi setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu mindset kita ubah dulu ke sana ya. Guru adalah murid yang tidak akan pernah berhenti belajar. Kenapa kita belajar? Karena zaman berubah. Kenapa kita belajar? Karena kita perlu mengembangkan kompetensi. Kenapa perlu belajar? Nah, mungkin salah satu alasan seperti kata Ibu apa tadi, mengikuti kebijakan. Ya, mengikuti kebijakan apapun itu Bapak Ibu. Walaupun saat ini motivasi kita itu untuk mengikuti kebijakan nggak apa-apa, ya. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti mindset itu berubah, jangan hanya gara-gara mengikuti kebijakan. Tapi apakah salah? Apakah salah seorang guru mengembangkan kompetensi hanya gara-gara mengikuti kebijakan?
kebijakan, tidak juga gitu ya. Tidak juga salah karena saya pernah dengar kawan kawan saya berbicara seperti ini. Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu ingin jadi guru, maka Bapak Ibu harus ikut aturan dan peraturan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kalau tidak mau mengikuti itu ya jangan jadi guru gitu. Teman saya pernah bilang seperti itu. Ya, tapi saya nggak pernah se ekstrim itu. Ya memang ya mau di mana-mana pun kita punya kebijakan ya Bapak Ibu ya. Di perusahaan mau di swasta, mau di negeri, mau di perusahaan mana, perusahaan itu, instansi itu pasti punya kebijakan. Kalau kita bekerja di sana, kalau kita memang berada di lingkungan itu, maka kita harus mengikuti kebijakan itu pun bahkan di rumah kita sendiri ya, di rumah kita sendiri kita pasti punya aturan dan peraturan. Ya, ketika kita berada di rumah itu, kita harus mengikut aturan dan peraturan itu. Sebagai orang tua, kita pasti bisa buat aturan dengan anak-anak kita. Maka anak-anak kita wajib mengikuti kebijakan itu. Ya, walaupun tadi ada yang menyatakan memenuhi kebijakan nggak apa-apa, saat ini memenuhi kebijakan, tapi mudah-mudahan setelah ini ya memang dari kesadarannya sendiri untuk bisa ikut untuk mau mengembangkan kompetensinya, gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, kalau zaman dulu, Bapak Ibu, jika ternyata pengembangan kompetensi itu, jika ternyata pengembangan kompetensi itu penting, selama ini kita nggak usah dulu bercerita tentang PNN. Selama ini dari manakah, bagaimanakah cara Bapak Ibu mengikuti apa namanya, melakukan pengembangan kompetensi? Oke. Selama ini bagaimanakah cara Bapak Ibu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sendiri? Oke, jangan dulu ke PNN-nya, gitu. Ya. Selama Bapak Ibu guru sudah menjadi guru, bagaimanakah cara Bapak Ibu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru? Oke, nggak usah dulu kita bahas PNN-nya. Yuk. Oke, dari YouTube, oke, mantap. Lewat belajar otodidak, wow, keren Bu Rosida ya. Berarti harusnya Bu Rosida, kalau udah sering belajar dari YouTube, harusnya ini Tony PNM ini sangat mudah ya. Terus belajar dari berbagai sumber, termasuk dari siswa, oke. Ada ikut MGMP, mengikuti pelatihan, oke. Menonton tutorial di YouTube, oke, keren ya. Yang mau nonton tutorial di YouTube ini keren. Karena kalau saya termasuk orang yang susah kalau dari menonton, mempraktekannya susah, harus langsung dipraktekkan. Melalui workshop dan belajar. Nah, Bapak Ibu mengikuti berbagai pelatihan mandiri dan seminar, webinar, lokakarya. Nah, yang mengaku ini ya mengikuti pelatihan online. Nah, biasanya informasi Bapak Ibu dapat dari mana? Yang ikut workshop ini, yang ikut pelatihan-pelatihan ini, selain dari PNM, biasanya Bapak Ibu dapat informasi dari mana? Oke, dari WA Group. Wow, keren ya. Dengan membaca menonton metode pembelajaran. Oke, dari WA Group mengikuti pelatihan workshop. Oke, dari Diknas. Oke. Oke. Nah, ketika dari Diknas, kalau ada dari Diknas atau dari Telegram, nah, apa yang dari Diknas gitu ya? Apakah semua kita yang ada di sini bisa mengikutinya? Apakah semua kita yang ada di sini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dari Diknas? Tidak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Oke, tadi siapa nih yang bilang bisa ya? Oke, ada tadi yang bilang dari Diknas ya, dari Diknas. Apakah kita semua bisa mengikutinya? Dan dari MGMP, apakah kita semua bisa mengikutinya? Tadi yang bilang bisa. Oke, Bu Sumiati, boleh dong open mic Bu Sumiati, bisa caranya gimana ya supaya kita bisa ikut selalu dari Diknas gitu. Bu Sumiati, nah Bu Belkis belum tentu, ya tidak semua, ya. Bu Sumiati yuk, Bu Mema Farida semua bisa. Bu Sumiati dulu, supaya gimana nih caranya semua bisa. Bu Sumiati dari Cianjur, halo Bu Sumiati, halo. Oke, saya ke sini deh. Bu, Bu Rosnia. Bu Rosnia deh.
Kenapa tidak bisa, Bu Rosnia? Ya. Atau siapa deh yang bisa, yang menjawab tidak, yang menjawab tidak ini, boleh dong open mic siapapun. Kenapa tidak gitu? Bu Belkis, Bu Nini, Bu, Pak Yohanes. Oke, kenapa tidak yang menjawab? Oke, Bu Rosida silakan Bu Rosida. Saya stop dulu. Ya, halo. Pak Ibu, Bu Rosida. Iya, saya Bu Rosida ya. Ya. Kenapa tidak? Karena keterbatasan waktu, juga jumlah peserta kuota. Sedangkan kalau kita mengikuti semacam BED itu kan untuk seluruh Indonesia. Jadi dimanapun kita berada bisa mengikutinya. Jangkauannya lebih luas. Sedangkan kalau cuma di Diknas aja itu kuotanya terbatas. Begitu aja, Bu. Oke. Nah, yang bilang tidak bisa tadi katanya kuotanya terbatas, ya. Waktunya terbatas gitu ya. Karena kan pagi hari, Bu. Kalau pagi hari kan kita ngajar gitu kan. Oke, berarti itu ya. Nah, sekarang saya sekarang nih yang bisa. Ada Bu Mercy, boleh dong siapa aja yang bilang bisa. Ada Bu Mercy, Terima ada kasih Bu Maida ya. yang bisa silakan. Yang bilang tadi bisa. Bu Mei, ada Bu Mercy, ada Bu Mei. Boleh dong. Bisanya gimana nih? Oh, Bu Sumiati tadi tidak bisa keluar suaranya ya. Oke, nggak apa-apa Bu Sumiati. Oke, Bu, yang bilang bisa tadi, ya boleh dong. Semua bisa Bu Mei tadi. Kemudian Bu Sumiati nggak bisa keluar suaranya. Oke, Bu Mercy tadi ya. Boleh dong. Bisanya gimana tuh? Kalau ada dari Dikdas, atau bahkan dari kementerian langsung ya, secara luring gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Kali semua. Oke. Karena nggak ada yang kamera, open mic ya. Jadi saya simpulkan ya, saya sependapat dengan teman-teman yang tidak bisa tadi ya. Ya, bahwasannya terkadang tidak bisa gitu, tidak bisa kita semua ikut pelatihan itu. Ya karena apa? Betul karena kuotanya terbatas ya. Seperti saya sering mengikuti pelatihan, saya sering dipanggil pelatihan, tapi kuotanya paling 200 orang gitu. Sementara guru-guru SMP aja di kota saya itu lebih dari 200 gitu. Nah, kalau dibuat pun ini sampai beberapa kali ya, belum lagi biayanya ya. Kalau dibuat pun ini sampai beberapa sesi, saya rasa nggak akan bisa menampung semua guru-guru yang ada di kota saya. Kalau yang melaksanakannya di Dinas ya. Nah, maka mungkin salah satu kebijakan yang diberikan yang diangkat oleh pemerintah supaya ini bisa nih terfasilitasi teman-teman guru ini semua, ya, supaya bisa terfasilitasi eh, pengembangan kompetensinya, maka terbitkanlah PMM. Salah satu cara pemerintah untuk memfasilitasi dirinya mengembangkan kompetensi kompetensi dirinya, maka diterbitkanlah PMM. Bapak Ibu boleh kan ketikkan PMM itu singkatan dari apa sih? PMM? Pelatihan platform Merdeka Mandiri. Ah, Platform diri. Merdeka Mandiri. Merdeka. Ayo, platform Platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya. Platform Mohon maaf ini nulisin buku anak PAUD, Bu. Banyak tugas saya. Nah, Bapak Ibu, sudah apa aja sih yang ada di fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar? Ayo, apa aja sih fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar yang bisa dalam waktu hitungan 20 yang bisa mengetikkan 6 fitur di PMM, saya dapat buku nanti dari saya. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar? Saya hitung sampai 20 ya. Yang bisa menuliskan minimal 5 dapat buku dari saya nanti. 20, 19, 18, 17, 16, minimal 5 ya. Fitur-fitur yang ada di PMM. Fitur-fitur yang ada di PMM minimal 5. Oke. Yang bisa 5 nanti sampai hitungan 20 saya kasih buku D1, buku saya, buku antologi saya. 14, 13,
12. Boleh deh nyontek dulu, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, oke. Yang dapat Ibu, boleh nanti ya Bu Agustina ya. Dituliskan Bu Rosnia ya. Sorry, siapa tadi? Bukan, saya cek dulu, bener nggak ya? Oke, ini siapa yang duluan nih ngetik ya? Oke, pelatihan mandiri iya. Kinerja nggak ada deh nih kinerja, yang ada pengelolaan kinerja. YCPATB, perangkat ajar, asesmen. Oke, yang menang Bu Liani ya. Bu Agustina boleh ditulis ya. Oke, wow, tepuk tangan dong untuk Bu Liani. Ada nggak? Bisa nggak diketikkan ya? Apa namanya? Respon pakai tepuk tangan ya. Oke, selamat Bu Liani. Oke, jadi ya, ada banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai di pelatihan mandiri. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih ada di layar. Bapak Ibu sudah pernahkah Anda membuka pelatihan mandiri di PNM? Yang sudah ketikkan angka 1, yang belum ketikkan angka 0. Sudahkah Anda pernah membuka pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri yang sudah ketikkan angka 1, yang belum ketikkan angka 0. Wow, semua ternyata sudah. Oh, masih ada yang 0. Bu Maria Cindy masih 0. Oke. Apa-apa? Itulah makanya kita hadir di sini ya. Oke, 0. Oke, Bu. Oke, cuma 1. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, saya kembalikan pertanyaan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, eh, apa saja sih topik-topik pelatihan mandiri yang ada di PNM? Oke, sama seperti tadi saya tunggu yang duluan mengetikkan dengan benar, ya dengan benar 5, minimal 5 topik di PNM yang duluan mengetikkan dengan benar dapat buku lagi dari saya. Oke? Oke, saya kasih waktu sebentar. Oke, apa saja topik-topik pelatihan mandiri yang ada di PNM? Ya, oke. 5 saja yang buat Bapak Ibu ketikkan. Yang duluan mengetik, nanti dapat eh, buku antologi dari saya yang berjudul Cinta di Atas Garis. Ya, itu buku karya saya. Izin saya ambil sebentar. Ya, oke. Wah, nggak bisa ya. Nampak nggak kamera ya? Wajah saya itu nggak nampak nih. Oke, saya punya buku. Nampakkah Bapak Ibu? Oh, nampak ya. Oke, saya punya buku ini. Judulnya Cinta di Atas Garis ya. Salah satu buku antologi saya dengan teman-teman saya. Jadi yang berhasil nanti dapat buku Cinta di Atas Garis ya. Oke, saya minta ada 5 ya. Minimal 5. Oke, Bu Vivo. Oh, Vivo. Kok Vivo namanya? Pengembangan kurikulum. Salah. Masih salah. Bu Vivo masih salah. Oke, Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, asesmen ya baru 3, Bu Mei. Baru 3 tuh, Bu Mei. Oke, saya minta 5 ya. Oke, baru 3 tuh. Oke. Sekarang pertanyaan keduanya, apa saja topik-topik yang ada di pelatihan mandiri? Apa saja topik-topik yang ada di pelatihan mandiri? Oke, saya hitung sampai 10. Oke, KOSP Merdeka Disiplin Positif. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi masih salah satu. Satunya masih salah, Ibu. Ibu apa nih ya? Bu Jenny. Sorry, Bu Jenny ya? Yang ada. Ya, tadi masih ada yang salah satu ya. Oke, yang Bu Nur Seham. Masih ada yang salah di situ ya. Oke, 10, 9. Kurikulum Merdeka. Ini masih 4. Disiplin positif, refleksi diri, profil belajar Pancasila. Oke, belum ada yang dapat ya. Ada tadi, sebentar saya cek lagi. Merdeka belajar, budaya positif, 3 bentuk pendidikan, asesmen, diagnostik. Oke, belum tepat. Belum tepat, kurikulum merdeka, merdeka belajar, asesmen, kriteria keterjemahan pembelajaran.
Oke, profil profil pelajar Pancasila. Oke, pemenangnya Pak Mo ya. Oh sorry, kurikulum merdeka. Satu, dua, tiga, empat. Oke, pemenangnya Pak. Salah benarnya ada yang kurang pas di sini ya. Pak Zulkifli. Boleh dong dituliskan ya, bagus ya. Selamat Pak Zulkifli nanti mendapatkan buku cinta di atas garis dari saya. Oke, baik ya. Harusnya kasih kesempatan itu nyontek itu. Bukain aja. Oke. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya saya kembalikan lagi. Kalau tadi apa sih esensinya pengembangan guru perlu mengembangkan kompetensi. Nah, sekarang apa sih esensinya dari pengembangan kompetensi guru melalui PMM? Nah, kalau tadi kita secara umum ya Bapak Ibu, ya secara umum. Nah, sekarang apa sih esensinya pengembangan kompetensi guru melalui PMM? Boleh dong Bapak Ibu kasih atau langsung open kamera, open mic boleh. Oke, langsung open mic aja.